Demikian penampilan dari anak-anak negeri Papua Barat. 100 penari dari Papua Barat. Kita berikan aplaus yang meriah. Ibu bapak serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus meresmikan gedung kantor Gubernur Papua Barat yang ditandai dengan penekanan tombol sirene. Dengan hormat kepada Bapak Cahyo Kumolo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati segenap forum pimpinan daerah Provinsi Papua Barat yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua DPR Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua, para Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD seprovinsi Papua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia-Nya kita pada pagi hari ini yang cerah bersama-sama mengikuti untuk menyaksikan peresmian kantor Gubernur Provinsi Papua Barat yang begitu indah dan begitu megah ini. Di samping itu, juga tadi kita saksikan bersama pencanangan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, termasuk penandatanganan antara pemerintah daerah Provinsi Barat dengan Kementerian Dikti yang diwakili oleh yang terhormat Bapak Dirjen Dikti. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang pertama saya terima kasih atas undangan Bapak Gubernur. Saya 2 hari berada di Papua Barat. Kemarin bersama Pendeta Sinode Papua Barat meresmikan peresmian patung yang terbesar di Indonesia, patung Yesus Kristus yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Dan juga siangnya saya bersama-sama dengan Bapak Bupati Raja Ampat, hadir juga Ibu Wakil Gubernur, meresmikan festival bahari khususnya di Kabupaten Raja Ampat. Yang paling nikmat Pak Gubernur, saya menikmati perjalanan yang cukup panjang. Mulai kemarin siang sampai tadi pagi, mengarungi lautan yang begitu indah. Perjalanan dari ibu kota Raja Ampat menuju ke kota Manokwari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 4 hal yang ingin kami sampaikan pada forum yang terhormat, yang berbahagia pada hari ini. Yang pertama, saya kemarin sebelum berangkat lapor kepada Bapak Presiden, minta izin pada beliau atas undangan Bapak Gubernur untuk meresmikan kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Dengan berdirinya kantor Provinsi Papua Barat yang megah ini, harus kita bangun
hubungan tata kelola pemerintahan, sebuah provinsi yang efektif, yang efisien, yang taat kepada hukum, dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Mempercepat proses reformasi birokrasi dan upayanya dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang efektif tadi, termasuk reformasi birokrasi yang dipercepat, termasuk mempermudah perizinan, semata-mata untuk memperkuat otonomi daerah, khususnya di Provinsi Papua Barat ini. Bapak Gubernur sudah menunjukkan pengabdian beliau, mulai dari awal membangun Provinsi Papua Barat yang hari ini kita saksikan begitu maju. Provinsi Papua Barat ini, kita baru menyadari ada setetes surga yang muncul di Papua Barat yang baru kita sadar, yaitu kepulauan di Kabupaten Raja Ampat itu. Yang penting, Bapak Gubernur dan adik sekalian, Provinsi Papua Barat harus maju. Provinsi Papua Barat harus mampu meningkatkan pemerataan pembangunan, harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi Provinsi Papua Barat tidak boleh kehilangan jati dirinya, tidak boleh kehilangan budayanya, tidak boleh kehilangan adat istiadatnya, tidak boleh kehilangan keindahan alam yang harus dijaga dan harus dilestarikan. Banyak kabupaten kota, banyak provinsi yang begitu cepat berubah, begitu cepat masyarakatnya sejahtera dan maju, tetapi kehilangan jati dirinya sebagai sebuah daerah yang seharusnya kita jaga. Oleh karena itu, dengan diresmikan kantor gubernur di Provinsi Papua Barat, usaha Bapak Gubernur dengan seluruh jajarannya yang ternyata hari ini menempati tempat yang begitu indah, saya yakin berbagai keputusan-keputusan akan bisa diambil dengan cepat untuk kepentingan masyarakat dan daerah di Provinsi Papua Barat ini. Berikutnya kami mengingatkan bahwa proses pengambilan keputusan politik pembangunan di sebuah daerah, apakah itu provinsi atau kabupaten kota, harus ada sinergi yang baik antara gubernur, bupati, wali kota dengan DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota. Harus ada sinergi dengan Majelis Rakyat Papua yang ada. Harus ada sinergi dengan kepolisian, harus ada sinergi dengan TNI dengan 3 matranya, harus ada komunikasi dan sinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Ini penting sekali. Tidak ada manfaatnya perencanaan pembangunan yang begitu hebat, mempersiapkan peraturan-peraturan daerah yang begitu beragam tanpa ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada khususnya di Papua Barat ini. Hal ini penting sekali karena stabilitas daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang gubernur, seorang bupati wali kota, seorang kapolda dan kapolresnya, seorang danrem dengan komandan kodemnya, termasuk dan lantamalnya, tetapi juga tanggung jawab kita semuanya untuk menjaga stabilitas daerah, menjaga toleransi daerah, menjaga keberagaman di daerah itu sendiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara agama. Kami tidak mengenal
istilah mayoritas, tidak mengenal istilah minoritas. Negara pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara pemerintah harus memberikan ruang yang aman, ruang yang damai kepada seluruh masyarakat untuk membangun rumah-rumah ibadah, untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya sebagai Mendagri mohon maaf, masih terjadi kerusuhan yang ada di Aceh Singkil. Masih terjadi kerusuhan yang ada di Tolikara kemarin. Termasuk di sejumlah daerah yang masyarakatnya masih kesulitan mendapatkan izin membangun tempat-tempat beribadah sebagaimana keyakinan dan agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Indonesia dengan Pancasilanya, Indonesia dengan persatuannya, Indonesia dengan keberagamannya, dengan kemajemukannya, kami tegaskan tadi, pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga Indonesia tanpa memandang dia suku apa, dia golongan apa, dia agama apa, semua sama di mata negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ini penting sekali. Nanti siang selesai pertemuan, saya minta izin pada Pak Gubernur, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bapak Mayor Jenderal Sudarmo yang saya ajak kemari, supaya nanti bisa ketemu dengan seluruh kepala daerah, dengan seluruh jajaran, baik jajaran di kepolisian, di TNI, di Kesbang, di pemerintahan, tokoh-tokoh agama, untuk membicarakan masalah-masalah seandainya terjadi hal-hal yang miskomunikasi, mismanagement yang harus kita jawab secara bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kami mengingatkan membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien. Seluruh jajaran pemerintah daerah harus mampu melahirkan inovasi-inovasi sekecil apapun yang ada di masyarakat. Papua Barat, setelah saya baca data kependudukannya, lebih dari 85 profesi dari 1.300.000 sekian warga Papua Barat ini. Yang satu hanya gubernur. Terbanyak adalah dari wira swasta, pegawai negeri sipil, dan berbagai lapisan profesi ada di Papua Barat ini. Ini yang harus terus diberdayakan. Pemerintah daerah harus membangun manajemen pembangunan dengan baik, membangun jaringan-jaringan komunikasi dengan baik, dengan lembaga swasta, dengan investor, dengan seluruh pihak, supaya mempercepat proses pembangunan yang ada, khususnya di Provinsi Papua Barat. Saya yakin Bapak Gubernur dengan pengalaman intelijen beliau, dengan pengalaman operasional beliau, dengan pengalaman teritorial beliau, sebagai prajurit Sabta Marga, putra asli Papua Barat, beliau tahu mana yang harus dibangun, mana yang harus dilaksanakan, mana yang menjadi skala prioritas, sehingga percepatan pembangunan yang ada di Provinsi Papua Barat ini harus bisa terlaksana dengan baik. Berikutnya, khusus kepada jajaran Kesbangpol, termasuk di bawah komando Bapak Gubernur, Bupati Wali Kota, menghimbau jajaran kepolisian dan matra TNI serta kepala BIN, deteksi dini harus menjadi titik tolak, mencermati setiap gelagat perkembangan dan dinamika masyarakat, khususnya yang ada di Papua Barat. Kami tidak ingin ada istilah intelijen kecolongan. Tidak ada intelijen kecolongan kalau deteksi dini itu dilaksanakan dengan serius, dengan baik, dengan koordinasi, dengan sinergi, dengan konektivitas antar daerah, antar instansi, itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, seluruh
pemangku kebijakan harus memahami yang pertama, area rawan bencana. Daerah mana, kecamatan mana yang padat penduduk, desa mana yang padat penduduk, potensi-potensi apa yang menimbulkan kerawanan bencana. Apakah itu banjir, apakah itu tsunami, apakah itu patahan gempa, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua, pejabat pemerintah, baik provinsi sampai tingkat yang paling bawah, harus memahami, mencermati area rawan indikasi korupsi. Yang pertama menyangkut masalah perencanaan anggaran. Yang kedua menyangkut retribusi dan pajak. Yang ketiga menyangkut dana hibah dan bansos. Area rawan korupsi ini selalu dicermati oleh saudara kita dari kejaksaan dan dari kepolisian. Oleh karenanya, Bapak Gubernur tentu sudah punya garis kebijakan. Bupati Wali Kota juga sudah punya garis kebijakan. Perencanaan anggaran dengan DPRD, menyusun perda-perda dengan DPRD dan seluruh majelis dan tokoh-tokoh adat yang ada. Ini harus dicermati dengan baik dalam upaya tadi yang saya sampaikan, mempercepat, membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Berikutnya kami mengingatkan bahwa 9 Desember akan ada pilkada serentak yang termasuk di Papua Barat ini ada beberapa kabupaten yang akan ada pilkada serentak. Mungkin Fak-Fak, Kaimana, 9 daerah yang akan pilkada serentak. Pilkada serentak ini saya punya satu keinginan, bahwa ke depan akan ada 2 sistem pilkada. Pilkada yang sifatnya nasional, serentak, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPD RI serentak. Ini pemilihan umum nasional serentak. Pemilihan umum daerah serentak, memilih gubernur, memilih bupati wali kota, memilih anggota DPRD, provinsi, kabupaten serentak. Sehingga mekanisme memperkuat sistem pemerintahan presidensial itu bisa berjalan dengan efektif, efisien. 20 Oktober setiap 5 tahun pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pilpres. Didahului 1 Oktober pelantikan anggota DPR, anggota DPD, dan MPR RI. Paling lambat Desember harus sudah selesai pemilihan gubernur, bupati, wali kota serentak seluruh Indonesia bersama-sama dengan pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten. Sehingga siklus 5 tahunan pemerintahan secara konsisten kita melaksanakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien. Ini yang sedang kita bangun, salah satunya menata, membangun sebuah sistem pemerintahan dari pusat sampai daerah, satu komando dari pusat sampai daerah sebagai poros pemerintahan secara nasional antara presiden sampai kepala desa, itu prinsipnya satu komando. Seorang gubernur, seorang bupati wali kota sampai kepala desa, hukumnya wajib melaksanakan apa yang menjadi keputusan politik pemerintah pusat, tetapi seorang gubernur, bupati wali kota juga harus melaksanakan janji kampanye pilkadanya dengan perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang pada saat seorang gubernur, bupati wali kota terpilih menjadi kepala daerah. Memang tugas gubernur, bupati wali kota sebagai tangan kanan presiden, sebagai tangan kanan pemerintah pusat, ini tanggung jawabnya berat. Belum lagi tanggung jawab berhadapan dengan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat, menggerakkan masyarakat, mengorganisir masyarakat untuk menuju sebuah pemerintahan di daerah yang stabil, mempererat
proses semangat gotong royong, mempercepat proses pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Saya yakin 9 Desember nanti pilkada serentak di 269 daerah seluruh Indonesia akan berjalan dengan baik. BIN dan kepolisian sudah lakukan deteksi dini, kira-kira mencermati gelagat perkembangan mana yang ini akan menimbulkan konflik. Tetapi semangat serentak ini sudah bisa kita jawab. Anggarannya sudah cukup tercukupi, persiapan KPU, Panwaslu, kepolisian, dan seluruh jajaran partai politik tentunya mempersiapkan dengan baik menjaga pelaksanaan ini supaya pilkada serentak berjalan dengan baik. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat, ancaman luar negeri, ancaman dalam negeri selalu mengintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus berani menentukan sikap siapa kawan dan siapa lawan terhadap apalagi negara asing ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mencoba-coba mengkoyak-koyak negara kesatuan Republik Indonesia, mengganti Pancasila atau merubah ideologi negara yang merdeka ini. Kedaulatan wilayah NKRI kita percayakan kepada 3 matra TNI dengan dukungan seluruh masyarakat. Bela negara merupakan wujud yang harus kita bangun, bahwa setiap warga negara harus punya wawasan kebangsaan, memahami sila-sila Pancasila, memahami nasionalisme, bahwa antara hak dan kewajiban sebagai warga negara harus seimbang, dan seluruh rakyat Indonesia bersama-sama dengan TNI harus siap untuk menghadang, siap untuk melawan apabila ada kekuatan-kekuatan asing yang akan mengganggu, merebut, merampas kedaulatan negara kita. Kepolisian punya tanggung jawab bersama-sama dengan pemerintah daerah menjaga stabilitas daerah, menjaga ketentraman daerah, menjaga kedamaian daerah. Ini yang harus didukung juga oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Tidak ada artinya kepolisian berjalan sendiri, tidak ada artinya pemerintahan berjalan sendiri tanpa dukungan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh masyarakat, yang harus ada sinergi yang baik untuk bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada di daerah. Bapak Jokowi pengalaman sebagai seorang wali kota, pernah memahami sebagai seorang gubernur, dan sekarang beliau dipercaya sebagai presiden. Besok 1 tahun pemerintahan kabinet kerja. Kabinet kerja ini kalau mau jujur, tanggal 20 Oktober dilantik, baru mulai bekerja itu awal bulan April. Karena APBN perubahan baru disahkan dengan DPR pada akhir Februari. Maret persiapan administrasi anggaran yang diserahkan kepada seluruh daerah, dan April perencanaan jangka panjang tahap tahun pembangunan 2015 dilaksanakan secara serentak di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Walaupun kemarin rupiah sempat terganggu dengan menguatnya US dollar, tapi anggaran pembangunan kita, anggaran infrastruktur kita, anggaran pembangunan daerah kita terjaga dengan baik, sehingga akhirnya pun rupiah bisa menyesuaikan, bisa turun sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan jangka panjang harus dibangun dari tahap sekarang ini. Kita tahu pemerintah tidak ada GBHN. 10 tahun pemerintahan Pak SBY selesai.
tahun 2015 pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Masing-masing punya program kerja, masing-masing punya janji kampanye seorang presiden, masing-masing merencanakan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Bapak Jokowi yang tadi Bapak Gubernur Papua Barat sampaikan, ingin mempercepat pembangunan yang ada di tanah Papua ini, khususnya Papua Barat dan Papua. Anggaran pembangunan dari kementerian mulai tahun depan sudah akan 30% diserahkan ke daerah. Per Januari, Bupati Wali Kota seluruh Indonesia akan diberikan dana taktis operasional pembangunan sebesar 100 miliar per kabupaten dan wali kota. Dana desa yang tahun ini 20,7 triliun, tahun depan sudah 40,8 triliun. Kredit kecil usaha untuk rakyat yang sekarang teralokasikan 30 triliun per Januari 2016 mencapai 120 triliun. Termasuk program-program pendidikan, program-program kesehatan, program-program Departemen Sosial, ini seluas-luasnya akan diberikan kepada daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pemerataan pembangunan. Saya kira ini sambutan yang cukup panjang, mohon maaf di tengah panasnya, tapi panas yang bahagia buat masyarakat Papua Barat. Dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan seizin para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, para sesepuh, Bapak Gubernur dan seluruh yang hadir, kami atas nama Bapak Presiden, Bapak Jokowi, meresmikan dengan resmi kantor pemerintah daerah, kantor Gubernur Provinsi Papua Barat dengan resmi. Semoga dengan diresmikan kantor baru ini akan menambah semangat jajaran pemerintah daerah untuk melayani masyarakat, untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mempermudah perizinan-perizinan dalam upaya mempercepat proses pembangunan yang ada di Provinsi Papua Barat. Sekian, terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan, memberikan bimbingan, memberikan kepercayaan, memberikan kebijakan kepada kita semua, khususnya seluruh pimpinan dan masyarakat yang ada di Papua Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Dengan hormat kami mohon kesediaan Gubernur Papua Barat untuk mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam penekanan tombol sirine. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Papua Barat. Pada saat ini, Gubernur Papua Barat menandatangani sebuah prasasti sebagai tanda bahwa gedung kantor Gubernur Papua Barat dibangun dalam masa kepemimpinan Bapak Abraham Octavianus Atururi.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Papua Barat dengan hormat dipersilakan kembali ke tempat. Mensyukuri segala anugerah Tuhan yang terjadi di hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Uskup Manokwari Sorong kepada Bapak Uskup Hilarion Datus Lega. Dengan kasih Tuhan, disilahkan. Mari kita berdiri, kita bersyukur kepada Allah. Maaf, saya bukan uskup, saya pastor uskup. Karena pesawat cuaca tidak bisa mengizinkan, uskup tidak datang. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silahkan tunduk dan berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena gedung provinsi yang baru yang sangat megah, kuat, indah, terletak di puncak Arfai yang indah, menceritakan kemuliaan Allah. Kita bersyukur kepada mereka-mereka yang ditunjuk oleh Allah memilih tempat ini. Indah untuk semua rakyat Papua Barat di negara Republik tercinta Indonesia. Kita bersyukur karena gedung ini ada, para pegawainya ada, gubernur, wakil gubernur, sekda, para pemimpin. Disiapkan Tuhan untuk melayani rakyat agar tidak miskin, cerdas, pintar, disiplin. Saya berdoa menurut iman kepercayaan saya sebagai orang Katolik. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Tanda yang mengalahkan dosa-dosa kita, tanda yang mengalahkan kematian, yaitu tanda salib. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, amin. Ya Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah yang penuh cinta, Allah yang Maha Rahim, Allah yang kami sapa melalui anak tunggalmu Yesus Kristus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Allah, karena berkat kasih-Mu Engkau mengumpulkan kami di puncak Arfai yang 16 tahun lalu masih hutan belantara, yang digunakan sebagai tempat untuk berburu. Di puncak Arfai ini Bapak Gubernur Atururi dan rekan-rekan kerjanya suka berburu binatang. Dan oleh karena kasih kuasa-Mu dengan berburu, mereka menemukan tempat yang indah ini untuk membangun gedung Provinsi Papua Barat yang megah, indah, dan kuat ini. Ya Allah yang indah, karena Engkau indah, maka Engkau mengindahkan Bapak Atururi dan rekan-rekan kerjanya untuk boleh memilih, merencanakan dan merancang tempat dan bangunan sehingga indah dan menampakkan kemuliaan. Ya Allah yang sungguh mulia, kantor Provinsi Papua Barat ini indah dan kuat karena Engkau sendirilah yang merancangnya melalui Bapak Gubernur dan rekan-rekannya. Kehadiran kantor Gubernur Provinsi Papua Barat yang indah, bagus, dan kuat ini mau menceritakan bahwa Engkau ya Allah sungguh mulia. Ya Allah yang Maha Kasih,
Allah yang Maha Rahim, di hari yang bersejarah ini, kami mempersembahkan Menteri Dalam Negeri dan istrinya, Bapak Cahyo Kumolo, beserta rombongan dari Jakarta yang berkenan hadir dan meresmikan kantor Gubernur Provinsi Papua Barat yang indah ini. Semoga roh kebijaksanaan-Mu selalu dan senantiasa melindungi, memberkati, menuntun dan memberi kekuatan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan rombongan agar mereka dengan bijaksana melayani rakyat. Dan kami mohon tuntunlah mereka dalam perjalanan pulang sehingga tiba kembali di Jakarta dengan selamat berkat kuasa-Mu, sehingga nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami persembahkan semua undangan yang hadir di sini. Semoga kasih dan kuasa-Mu selalu melindungi, memberkati dan menuntun mereka. Ya Allah, kami persembahkan seluruh rakyat Papua Barat yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, yang ada di gunung-gunung, di lembah, di pesisir-pesisir pantai, di kampung, distrik, kabupaten dan kota seprovinsi Papua Barat. Ya Allah, lindungilah, tuntunlah dan berkatilah mereka, agar semua harapan dan kerinduan hati mereka Engkau berikan. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami persembahkan semua pengusaha-pengusaha, tim 315, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, ke dalam tangan kasih-Mu. Kami persembahkan juga keluarga-keluarga Mandacan Mansim, mereka yang mempunyai tanah hak ulayat. Mereka telah memberikan tanah ini untuk pembangunan kantor gubernur. Berkatilah mereka senantiasa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sapa dan kami kenal melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang berkuasa mengampuni dosa umat manusia. Kami persembahkan kepala-kepala kampung, kepala-kepala distrik, para bupati dan wali kota, para pegawai negeri sipil yang Engkau panggil untuk melayani tanah Papua dan rakyatnya. Mereka telah menjalankan tugas. Ya Yesus Tuhan, Engkau mengenal hati mereka, mengetahui apakah para hamba-Mu ini telah melayani rakyat dengan baik atau tidak. Kalau belum melayani rakyat dengan baik, maafkanlah kelalaian dan utuslah Roh Kudus-Mu mendoakan mereka, agar mereka yang belum melayani rakyat sadar untuk melayani rakyat sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa mereka, mampukanlah mereka untuk disiplin diri, rajin kerja, mengasihi rakyat dan tanah Papua Barat. Kami berdoa untuk pimpinan SKPD dan jajarannya, agar taat kepada Bapak Gubernur, taat kepada Wakil Gubernur, taat kepada Sekda Provinsi Papua Barat. Semoga tidak ada kemunafikan dalam menjalankan tugas. Sebagaimana Engkau ya Yesus taat kepada Allah Bapa, semoga pimpinan SKPD taat